Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairana Vanra. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan hasil proposal penelitian saya dengan judul penelitian fenomena penggunaan second account Instagram sebagai media pengungkapan diri atau self-disclosure di kalangan mahasiswa aktif ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang menjadi latar belakang saya dalam membuat penelitian ini adalah maraknya penggunaan dari media sosial. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ada banyak sekali media sosial yang kerap digunakan, seperti TikTok, YouTube, Twitter, AksFM, dan Instagram. Dan salah satu media sosial yang menarik adalah Instagram, karena di dalam Instagram telah terjadi peningkatan setiap tahunnya, dan terhitung hingga saat ini telah mencapai 63 juta jiwa, atau sebanyak 79 dari jumlah populasi di Indonesia yang menggunakan Instagram. Dan jumlah ini terdiri dari 50,8% perempuan dan 49,2% pria. Adapun rentan usia yang biasa menggunakan Instagram atau kerap menggunakan Instagram adalah usia 18 tahun hingga 24 tahun. Media sosial Instagram tidak hanya digunakan untuk berbagi foto atau video, namun juga dijadikan sebagai tempat untuk mengelola kesan dan merepresentasikan diri di mata publik. Dan Instagram juga tidak hanya dijadikan sebagai wadah komunikasi, namun juga dijadikan sebagai media komunikasi antar pribadi yang mempererat hubungan antar individu. Dengan semakin maraknya penggunaan dari Instagram, terdapat berbagai macam fenomena yang terjadi di Instagram. Salah satu fenomena yang menarik dan sering terjadi adalah fenomena multiple account atau penggunaan lebih dari satu akun, yaitu akun pertama atau first account dan akun kedua atau yang disebut dengan second account. Dan maraknya penggunaan ini, mereka memiliki tujuan tertentu untuk membuat first dan second account, yang dimana biasanya pengguna dari second account memiliki karakteristik yang lebih terbuka dan dalam mengungkapkan diri atau melakukan self disclosure. Untuk mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian dari self-disclosure. Self-disclosure merupakan sebuah kegiatan untuk mengungkapkan diri atau informasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan dalam pengungkapan diri tentu terdapat dampak-dampak tertentu. Dan dampak dari pengungkapan diri tentu sangat penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui tingkat keterbukaan atau seberapa besar pengungkapan diri yang dilakukan oleh pengguna, terutama di second account Instagram, kita dapat mengetahui dampak apa yang sekiranya mungkin terjadi. Dan penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan diri atau self disclosure yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ yang menggunakan second account Instagram dengan mengidentifikasi tingkat pengungkapan dirinya melalui teori Johari Windows yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan. Selanjutnya adalah fokus dari penelitian. Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah dengan maraknya penggunaan second account Instagram di kalangan mahasiswa, peneliti ingin mengetahui tujuan dari penggunaan second account Instagram. Oleh karenanya, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan, tujuan, dan apakah second account Instagram dapat dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan diri atau self-disclosure di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu komunikasi di UNJ. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan dari second account Instagram sebagai media pengungkapan diri oleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Dan manfaat penelitian yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi dalam media baru atau new media. Dan manfaat praktis yang diharapkan adalah hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi dalam media baru atau new media. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai variabel yang sama. Selanjutnya adalah konsep. Konsep dari penelitian ini yang pertama ada fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan fenomena sebagaimana fenomena yang dimaksud itu alami dan dialami langsung oleh manusia pada kehidupannya sehari-hari, seperti belajar.
Belakangan ini penelitian fenomenologi semakin sering digunakan sebagai metode penelitian sosial, dan hal tersebut dikarenakan fenomenologi memiliki dasar pola atau pemikiran yang subjektif yang bukan hanya memandang gejala dari suatu objek yang terlihat, namun juga berusaha untuk menggali makna di balik gejala tersebut. Teori konstruktivisme. Paradigma ini merupakan sebuah pandangan bahwa kebenaran merupakan suatu realitas sosial yang dapat dilihat menjadi hasil konstruksi sosial maupun kebenaran dari suatu realitas sosial yang bersifat relatif. Dan dalam paradigma ini terdapat perspektif interpretif yang dimana terbagi menjadi 3 jenis, yakni hermeneutik, interaksi simbolik, dan fenomenologis. Dan pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan perspektif interpretif. Dan teori konstruktivis memiliki asumsi bahwa manusia berada di dunia sosiokultural bersejarah yang menyusun, membatasi, dan menyalurkan interpretasi dan makna dan tindakan bersama. Konsep komunikasi antar pribadi. Menurut Turnholm pada tahun 1996, komunikasi antar pribadi adalah sebuah komunikasi diadik antara dua individu untuk membagikan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga saling terkoneksi dalam mutual aktivitas dan memiliki kesamaan makna. Dan dalam komunikasi antar pribadi, terdapat bentuk komunikasi yang dapat mempererat hubungan dan mengungkapkan situasi maupun perasaan yang sedang dihadapi dengan memberikan informasi yang relevan terkait permasalahan, yakni bentuk komunikasi pengungkapan diri atau self-disclosure. Self-disclosure menurut De Vito merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimana seseorang menyampaikan informasi mengenai dirinya yang sebelumnya disimpan, dan informasi tersebut menjadi pengetahuan baru kepada orang lain. Dan agar terjadinya pengungkapan diri, suatu pengetahuan baru harus dikomunikasikan. Biasanya pengungkapan diri ini menyangkut dengan informasi yang secara aktif disembunyikan. Berikut ini adalah teori dari Johari Windows, yang dimana dalam teori ini membagi diri manusia menjadi 4 bagian atau kuadran. Yang pertama adalah kuadran terbuka atau disebut dengan open area, yang dimana dalam daerah ini menunjukkan bagian dari kepribadian seseorang yang diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Dan yang selanjutnya kuadran kedua adalah area buta atau blind area, yang menunjukkan sisi dari diri yang tidak diketahui oleh diri sendiri namun diketahui oleh orang lain. Dan ada kuadran ketiga yaitu bagian tersembunyi, yang di bagian ini merupakan bagian yang diketahui oleh diri sendiri namun tidak diketahui oleh orang lain atau disembunyikan dari orang lain. Dan di kuadran 4 ada area yang tidak dikenal, yang merupakan sebuah bagian yang sangat tersembunyi dan tidak disadari, yang dimana kita atau diri sendiri dan orang lain tidak mengetahui bagian ini. Selanjutnya adalah second account Instagram. Second account Instagram kerap juga disebut sebagai akun alter atau Finstagram atau fake Instagram, yang dimana dalam penggunaannya pengguna dapat menunjukkan serta mengekspresikan diri dengan bebas, yang berbeda dengan penggunaan di main account atau first account yang setiap menggunakan memiliki standar yang sempurna. Dan second account Instagram lebih memiliki kebebasan karena umumnya second account berisi humor, video absurd, pandangan sensitif terhadap sebuah isu, sindiran, curhat, dan lainnya. Dan dalam second account, pengguna kerap merasa tidak khawatir terhadap komentar negatif dari pengguna lainnya atas pendapat yang ia utarakan. Dan fenomena penggunaan multiple account atau first dan second account Instagram ini sering terjadi terutama di kalangan remaja, dan mereka kerap menampilkan atau menonjolkan identitas yang berbeda. Dan penggunaan second account Instagram dapat digunakan untuk berbagai hal, salah satunya adalah mengungkapkan diri atau self-disclosure. Variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah penggunaan second account dan pengungkapan diri atau self-disclosure. Bab 3. Dalam bab 3 terdapat paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis, yang dimana paradigma ini beranggapan bahwa ragam realitas dibangun melalui interaksi dalam kehidupan sosial dan melalui berbagai norma serta budaya yang berlaku. Dan selanjutnya ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari fenomena baru berupa penggunaan second account Instagram, dan fenomena ini
dilihat dari sudut pandang pemaknaan masyarakat atau informan yang diteliti. Selanjutnya ada unit analisis. Terdapat 3 unit analisis dalam penelitian, yaitu individu, organisasi, kelompok, interaksi sosial, dan artefak sosial. Dan unit analisis individu merupakan unit analisis dari penelitian sosial yang digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan kelompok sosial dan interaksi dengan mengumpulkan serta membuat deskripsi dari setiap jenis individu yang dijadikan unit analisis dalam penelitian. Dan unit analisis dari penelitian ini adalah individu dengan ketentuan yakni mahasiswa atau mahasiswi aktif dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ yang memiliki second account Instagram. Dan berikut ini adalah profil dari key informan dan informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data dari penelitian kualitatif terdapat 4 metode, yaitu wawancara, observasi, atau pengumpulan dokumen, dan pengumpulan materi berupa audiovisual dan digital. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara untuk mendapatkan data primer, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode audiovisual dan digital dengan fokus pada isi konten dari second account Instagram informan. Dan dalam pemilihan informan, peneliti mengambil 3 sampel dari total populasi penelitian. Metode analisis data. Dalam penelitian analisis data terdapat 5 metode yang digunakan pada penelitian kualitatif, yaitu metode analisis naratif, metode analisis data fenomenologis, metode analisis grounded theory, metode analisis etnografi, metode analisis studi kasus. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data fenomenologis yang berfokus pada pengalaman setiap individu atau informan yang diteliti mengenai fenomena penggunaan dari second account Instagram. Coding merupakan sebuah proses untuk menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan memberi pelabelan dalam bentuk kata, frase maupun kalimat. Dan terdapat 3 klasifikasi coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan open coding, yang dimana sistem coding dilakukan dengan klasifikasi awal dan pelabelan konsep dalam analisis data kualitatif. Keabsahan data. Dalam pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan keabsahan data. Dan untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan pemeriksaan kriteria derajat kepercayaan atau credibility, lalu keteralihan atau transferability, terus keberuntungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian kredibilitas dengan teknik triangulasi data yang merupakan sebuah teknik pengujian keabsahan data kualitatif yang dilakukan dengan memanfaatkan data untuk mengecek maupun melakukan perbandingan data. Adapun teknik triangulasi data yang dilakukan adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Strategi penelitian. Menurut Sukmadinata, strategi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data yang dari objek atau subjek variabel maupun permasalahan penelitian, yang dimana hal ini dilakukan agar data dapat terarah pada tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 strategi penelitian, yaitu strategi interaktif dan non-interaktif. Dan penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif interaktif dengan wawancara mendalam pada informan penelitian, yaitu mahasiswa atau mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi UNJ yang aktif menggunakan second account Instagram. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini terdapat keterbatasan maupun kekurangan dalam mendapatkan dan memperoleh data, baik secara primer maupun sekunder. Keterbatasan ini disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang mengharuskan berbagai penelitian dilakukan tanpa adanya kontak langsung dengan informan. Dan dengan keterbatasan tersebut, peneliti melakukan penelitian menggunakan aplikasi berbasis internet dalam melakukan wawancara, yaitu WhatsApp call dan line call. Dan selanjutnya, kelemahan dari penelitian adalah keabsahan data yang hanya dilakukan dengan pengujian kredibilitas berupa triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.
Dan dalam penelitian ini, peneliti juga hanya menggunakan metode open coding, yang dimana hasil wawancara dari informan yang dirasa telah memenuhi konsep penelitian, sehingga pada penelitian tidak dibutuhkan axial coding maupun selective coding. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil penelitian dan diskusi. Dalam bab 4 saya membagi menjadi 4 bagian yang sesuai dengan teori dari Johari Windows. Yang pertama, saya akan membahas mengenai open area atau area terbuka. Dari open area ini terdapat beberapa poin berdasarkan data dan temuan dari penelitian. Dan adapun yang menjadi bagian dari area terbuka, yang pertama, diketahui tujuan dari second account, dari pembuatan second account Instagram, yaitu tujuan utamanya untuk mengekspresikan diri, yang dimana dalam mengekspresikan diri, informan kerap membagikan berbagai keseharian, pemikiran, dan pendapat kepada pengikutnya, yang berarti keseharian dan pemikiran serta pendapat ini menjadi sebuah hal yang terbuka untuk diketahui oleh pengguna lainnya atau oleh orang lain. Selanjutnya adalah second account menjadi tempat berbagi kisah berupa curhatan hati dengan pengikutnya perihal pekerjaan, keluh kesah, pengalaman baru, karya, dan konten hiburan. Hal ini dapat diartikan bahwa yang menjadi area terbuka dari second account Instagram adalah hal-hal yang merujuk pada pekerjaan, keluh kesah, dan pengalaman baru yang didapat, serta karya dan konten-konten yang dianggap menghibur. Dan selanjutnya adalah adanya keterbatasan atau limited access dalam mengakses second account. Yang hal ini sangat berkaitan dengan open area dalam penggunaan second account Instagram, karena sesuai dengan kriteria dan jumlah pengguna yang diizinkan untuk mengakses. Keterbukaan serta pengungkapan yang diberikan juga berkaitan dengan berbagai permasalahan sehari-hari seperti yang dirasakan dan dipikirkan. Dari temuan itu dapat diartikan bahwa dalam menggunakan second account Instagram, ada area atau open area ini tergantung pada jumlah pengguna atau jumlah pengguna lain yang diizinkan oleh informan untuk dapat mengakses second account-nya. Karena dapat kita ketahui, semakin terbatas atau semakin limited akses dari second account ini, maka informan akan semakin nyaman dalam membuka open area atau area terbuka ini. Sedangkan untuk informan lain yang tidak terlalu selektif dalam memilih pengikut, itu akan membuat open area ini semakin kecil dan semakin besarnya area tersembunyi. Jadi limited access sangat berkaitan dengan keterbukaan dari open area atau area terbuka. Blind area atau area buta. Dari hasil temuan yang dilakukan oleh penelitian, terdapat beberapa poin yang masuk ke dalam kategori blind area atau area buta. Yang pertama adalah, dalam second account Instagram, kurang adanya interaksi berupa reaksi atau respon dari konten yang diberikan oleh informan. Dan ternyata hal ini dapat diketahui bahwa setiap konten yang diberikan oleh informan tidak memicu berbagai reaksi dari pengikutnya, sehingga reaksi tersebut menjadi area buta yang tidak diketahui oleh informan. Dan selanjutnya adalah pengikut cenderung diam dan menghindari perbincangan yang memicu konflik. Jadi setiap konten yang diberikan oleh informan ini, pengikut cenderung memilih diam dan tidak memberikan reaksi karena untuk menghindari perbincangan yang memicu perdebatan atau konflik. Yang hal ini menjadikan area buta atau tidak diketahui, seperti bagaimana pendapat mereka terhadap konten yang dibagikan oleh informan. Dan yang menjadi area buta lainnya dari informan yakni pengikut second account Instagram yang berhenti mengikuti atau istilahnya mengunfollow mereka di second account. Dan kebanyakan dari informan tidak mengetahui siapa saja pengikut yang berhenti mengikuti. Dan hal terpenting yang menjadi area buta ini adalah alasan atau penyebab dari tindakan unfollow yang dilakukan oleh pengikutnya di second account Instagram menjadi bagian yang paling tidak diketahui oleh informan. Yang dimana di dalam area buta ini informan tidak mengetahui siapa, mengapa, dan apa yang menyebabkan pengikut ini berhenti mengikutinya. Selanjutnya adalah bagian tersembunyi. Jadi dalam bagian tersembunyi ini adalah bagian yang
coba untuk disembunyikan oleh diri seseorang sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Dari hasil data penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa poin yang disembunyikan oleh informan kepada pengikutnya di second account. Yang pertama adalah permasalahan, karena tidak semua permasalahan diunggah dalam second account. Adapun permasalahan yang ditutupi adalah permasalahan keluarga, hubungan pertemanan, percintaan, merupakan 3 hal yang menjadi bagian tersembunyi dari informan. Dan selanjutnya adalah sebuah sisi kesedihan yang terus berusaha untuk disembunyikan oleh diri seseorang atau informan kepada pengikutnya. Informan merasa sisi kesedihan tidak perlu diunggah atau dibagikan ke dalam second account Instagram karena mereka beranggapan bahwa dalam second account Instagram hanya untuk membagikan hal-hal yang mungkin menghibur atau senang-senang saja. Dan selanjutnya dalam bagian tersembunyi diungkapkan dengan menyesuaikan jumlah dan kedekatan yang terjalin di antara pengguna dan pengikutnya. Jadi bila open area semakin terbuka, maka sisi tersembunyi akan semakin kecil. Namun bila open area semakin kecil, maka sisi tersembunyi akan semakin besar. Dan besarnya tersebut dipengaruhi oleh limited access atau siapa saja yang diperbolehkan untuk mengikuti atau mengakses second account tersebut dan hubungan yang terjalin di antaranya yaitu pengikut dan pengguna. Dan selanjutnya adalah di bagian tersembunyi ada aktivitas like, comment, dan stalking, merupakan aktivitas yang tidak diketahui oleh pengguna lainnya. Karena hal ini kerap dilakukan di second account Instagram karena khawatir bila di first account akan kepencet atau keklik tombol like dan diketahui bahwa mereka sedang stalking. Selanjutnya adalah bagian yang tidak dikenal. Dan berdasarkan data temuan dari penelitian, didapatkan bahwa bagian tidak dikenal dari penggunaan second account Instagram ialah pendapat dan penilaian karakter dari kedua pihak, yakni informan dan pengguna atau pengikutnya di Instagram, di second account Instagram. Dan bagian ini menjadi area yang abu-abu dan tidak diketahui. Hal ini dikarenakan pengguna tidak pernah bertanya terkait pendapat orang lain mengenai dirinya, dan asumsi pengguna mengenai penilaian pengikut hanya berdasarkan asumsi pribadi dari konten yang dibagikan. Selanjutnya adalah keabsahan data. Dari penelitian ini menggunakan 3 triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Yang pertama triangulasi metode, yaitu sebuah cara pengujian dengan membandingkan informasi atau data yang berbeda-beda. Dalam triangulasi metode yang dilakukan oleh penelitian ini, peneliti melakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi berupa pengamatan langsung untuk mengetahui kebenaran dari informasi informan. Dan selanjutnya adalah triangulasi data, yaitu teknik pengujian kredibilitas dengan metode dan sumber perolehan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data wawancara dan data terkait melalui kunjungan dan observasi data melalui second account Instagram dari informan. Dan selanjutnya adalah triangulasi teori, yaitu teknik pengujian yang dilakukan dengan perbandingan informasi dari perspektif teori yang relevan dengan penelitian, sehingga adanya penyesuaian atau temuan dengan teori. Dari penelitian ini, peneliti menggunakan teori Johari Windows sebagai pemikiran dasar dan acuan utama dalam pembuatan pertanyaan serta analisis data penelitian. Demikian presentasi dari proposal penelitian saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.